Apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Andi Wicaksono. Pada kali ini kita akan membahas mengenai jurnalistik atau bincang jurnalistik, yang kebetulan itu adalah salah satu mata kuliah yang pada semester ini saya ampu. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengerucutkan membahas mengenai opini di media. Kenapa kita membahas tentang opini di media? Karena pembahasan mengenai penulisan berita kemarin sudah kita bahas bersama di kelas, dan kita mulai masuk pada pertengahan semester ini, dan materi yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang sudah saya bagikan kemarin, di bahwa kita akan banyak membahas mengenai opini di media. Perlu kita pahami bersama bahwa secara garis besar isi media itu ada 3. Yang pertama adalah berita yang tentunya itu bersifat objektif, kemudian yang kedua adalah opini dan itu bersifat subjektif, dan yang ketiga adalah iklan. Jadi secara garis besar 3 hal itu pasti ada di hampir semua media. Saya katakan hampir karena mungkin ada beberapa media yang mereka mungkin tidak ada iklannya ya. Tapi secara garis besar ada 3 tadi: berita, opini, dan iklan. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai menulis opini di media, maka kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa opini atau macam-macam opini atau kelompok opini di dalam sebuah media itu setidaknya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah opini dari redaksi itu sendiri atau opini redaksi. Kemudian yang kedua adalah opini dari publik atau opini publik. Adapun untuk opini redaksi, kita bisa melihat ada beberapa rubrik yang itu masuk dalam kategori opini redaksi. Tentunya yang pertama adalah tajuk rencana, atau bisa juga di dalam beberapa media dikatakan sebagai editorial. Kemudian yang kedua adalah karikatur. Ini khusus untuk media-media tulis, karikatur, atau mungkin di media internet juga ada. Dan yang ketiga adalah pojok. Adapun untuk opini publik, ada beberapa yang masuk dalam, atau ada beberapa rubrik yang masuk dalam kategori ini. Yang pertama adalah kolom, atau kita sering menyebutnya dengan artikel atau opini itu sendiri ya. Dan yang kedua adalah surat pembaca. Baiklah, kita bahas satu persatu, mulai dari tajuk rencana. Tajuk rencana ini sering kita temui, tajuk rencana atau editorial ini sering kita temui biasanya di halaman-halaman awal ya, tapi tidak di halaman depan, karena biasanya halaman depan itu sifatnya adalah headline news, berita utama. Biasanya tajuk rencana ini berada di halaman-halaman depan, entah di halaman 3 atau 4 dari surat kabar. Dan apa sih tajuk rencana itu? Tajuk rencana adalah opini yang berupa sikap resmi dari suatu media sebagai institusi penerbitan. Tentunya terhadap apa opininya? Yaitu terhadap persoalan aktual, kemudian fenomenal, atau bahkan mungkin kontroversial yang berkembang di tengah masyarakat saat ini. Itu adalah tajuk rencana. Jadi harus kita pahami bahwa media pun mereka juga memiliki sikap. Dan salah satu cara atau salah satu wadah untuk menunjukkan sikap suatu media terhadap suatu fenomena atau suatu kejadian yang aktual itu biasanya dituangkan dalam tajuk rencana atau editorial. Kemudian selain tajuk rencana, kita juga bisa menemukan karikatur. Sama halnya dengan tajuk rencana, karikatur pun juga demikian. Hanya saja karikatur ini disampaikan dalam bentuk sketsa atau gambar ya, dalam bentuk gambar. Jadi sama juga opini redaksi dalam bentuk gambar yang syarat dengan muatan kritik, dengan memasukkan unsur kelucuan ya, atau mungkin anekdot atau humor agar siapapun yang melihatnya bisa tersenyum, termasuk tokoh atau objek yang dikarikaturkan itu sendiri. Jadi karikatur ini tidak sekadar gambar, bahkan terkadang gambar ini juga menggambarkan sosok atau menggambarkan sosok seseorang yang itu mungkin berhubungan dengan berita aktual yang sedang terjadi saat itu. Nah, itu adalah wadah kedua dari media untuk menyampaikan sikap mereka. Jadi walaupun kita tahu sendiri yang namanya awak media dalam menuliskan berita itu tidak boleh menuliskan opini pribadi, karena itu memang tidak boleh menulis berita, itu tidak boleh menuliskan opini. Tapi sebagai gantinya mereka punya kolom sendiri untuk menyampaikan sikap mereka. Sikap mereka bisa dituangkan dalam tadi. Yang pertama tajuk rencana, yang kedua adalah karikatur. Sedangkan yang ketiga masih dalam opini media, dia adalah pojok. Sesuai dengan namanya, pojok, jadi pasti letaknya berada di pojok. Biasanya pojok ini letaknya berada di halaman awal, entah itu di halaman pertama atau halaman kedua ya. Tapi seringnya berada di halaman awal yang jelas. Hanya saja kalau pojok ini
perbedaannya dengan karikatur, kalau karikatur berupa gambar, tapi kalau pojok ini berupa tulisan yang sangat ringkas. Jadi disebut pojok karena dia berada di pojok, kemudian dia berisi tentang kutipan pernyataan singkat dari narasumber. Jadi entah misalkan dia mengutip pernyataan atau media mengutip pernyataan dari salah satu pejabat negara, kemudian pernyataan atau kutipan tersebut kemudian dikomentari oleh media, dikomentari oleh pihak redaksi dengan kalimat yang mengusik tentunya. Dan sebenarnya apa sih tujuan dari pojok ini? Jadi tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mencubit, mengingatkan juga bisa ya. Jadi media juga memiliki hak untuk mengingatkan terhadap para tokoh-tokoh masyarakat bahwa yang mereka nyatakan itu terkadang juga memang perlu diluruskan gitu. Makanya media memberikan sudut pandang yang lain, atau bisa juga berupa menggugat juga. Jadi sekali lagi ya, yang namanya kritik kan seperti itu, jadi bisa mencubit, mengingatkan, atau menggugat. Nah, itulah 3 hal sikap atau 3 hal opini media. Adapun untuk yang selanjutnya kita masuk pada opini publik. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, opini publik sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kolom. Kita sering menyebutnya dengan artikel juga. Kolom sendiri sebenarnya terbagi menjadi 2. Ada kolom khusus yang itu memang dituliskan oleh seseorang ya. Jadi kita tidak bisa sembarang orang bisa masuk di situ, karena yang menulis di situ memang sudah ditentukan orangnya ya dia. Ya, misalkan tulisan-tulisan Pak Dahlan Iskan di dalam Jawa Pos, kemudian catatan pinggirnya Gunawan Muhammad di Tempo dan sebagainya. Apa sih kolom ini? Jadi kolom ini adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat dalam masyarakat. Dan tentunya ini adalah mencerminkan sikap pribadi dari penulis. Makanya kita sering membaca di rubrik-rubrik kolom itu pasti ada di paling bawah tertulis pernyataan dari media bahwa tulisan ini adalah sikap pribadi dari penulis gitu. Ya, karena memang kolom itu seperti itu sikap pribadi, opini pribadi dari penulis. Tapi meskipun opini, sekali lagi saya sampaikan, ini berawal dari aspek pengamatan juga. Jadi tidak asal ngomong, tidak asal ceblang-ceblung saja. Jadi ada aspek pengamatan, pemaknaan dan sebagainya. Jadi meskipun ini adalah subjektivitas penulis, tapi mereka memiliki pijakan tersendiri tentunya. Sifatnya memadat dan biasanya kolom ini dilengkapi dengan data diri penulis, disertai foto biasanya, dan data-data penulis mulai dari nama, profesinya, dan sebagainya. Tapi kalau ini untuk kolom ya, beda dengan tajuk rencana. Kalau tajuk rencana tadi tidak perlu kita menuliskan data diri, karena itu adalah pernyataan sikap dari media secara umum. Tapi kalau kolom perlu, harus ada data diri penulis. Dan sekali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kolom itu sendiri masih terbagi menjadi 2. Ada kolom khusus untuk seseorang tertentu, sehingga kita tidak bisa asal bisa masuk di kolom tersebut. Atau ada juga kolom yang itu ditujukan untuk umum, siapa saja boleh. Bahkan di beberapa media juga ada kolom khusus juga untuk mimbar mahasiswa misalkan. Jadi kolom khusus yang ditujukan kepada para mahasiswa, sehingga selain mahasiswa tidak bisa masuk di kolom tersebut. Itu adalah kolom. Kemudian yang kedua, opini publik adalah surat pembaca. Rubrik surat pembaca ini adalah merupakan layanan publik sebenarnya. Jadi wadah media salah satu fungsinya adalah untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemangku kepentingan, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan kolom surat pembaca, memberikan rubrik surat pembaca. Jadi rubrik ini adalah layanan publik dari pihak redaksi kepada masyarakat. Kemudian dia adalah opini singkat yang ditulis pembaca dan dimuat dalam rubrik khusus surat pembaca. Biasanya ya, surat pembaca ini berisi keluhan atau komentar pembaca tentang apa saja yang menyangkut kepentingan mereka sendiri. Jadi kritik atau keluhan, komentar dan sebagainya, entah mulai dari jalan berlubang sampai dengan pelayanan yang tidak prima dalam salah satu institusi, itu bisa dituliskan di dalam surat pembaca. Tentunya ada batasan untuk surat pembaca ini. Surat pembaca ini rata-rata hanya ditulis panjang ya maksimal 4 paragraf, karena nanti kalau terlalu panjang seharusnya itu masuk di kolom.
Dan rubrik ini ya, dalam rubrik ini pembaca boleh menuliskan apa saja dan ditujukan kepada siapa saja. Jadi jelas, intinya kita bebas menulis di surat pembaca asalkan tadi keluhan atau komentarnya itu jelas mau ditujukan kepada siapa. Nah, kalau tidak jelas ditujukan kepada siapa, tentunya itu akan kurang tersampaikan. Biasanya, surat pembaca ini juga dilengkapi dengan data diri, mulai dari identitas dan sebagainya. Dan yang terakhir, salah satu pengembangan dari surat pembaca ini, baru-baru ini kita pun juga mulai menemukan ada satu lagi rubrik yang itu hampir sejenis dengan surat pembaca, yaitu dia adalah SMS pembaca. Beda antara SMS pembaca dan surat pembaca ini adalah dari segi panjangnya sebenarnya, tapi intinya adalah sama, yaitu berisi tentang keluhan. Tapi kalau SMS pembaca itu sifatnya hanya pendek, jadi tentunya panjang tulisannya juga sangat terbatas, paling hanya sebatas 1 atau 2 kalimat atau maksimal hanya 1 paragraf saja. Nah, itulah macam-macam opini. Baiklah, saya rasa itu dulu perbincangan kita mengenai opini di media. Dan sekali lagi, apabila ada pertanyaan silakan Anda tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih.